sering dianggap remeh karena sifatnya yang kaku, atau ditertawakan karena nasibnya yang seolah jalan di tempat. Hati-hati, Primbon Jawa telah meramalkan bahwa mereka yang lahir di bawah naungan pasaran Wage adalah ibarat geni segoro, api di tengah lautan. Tenang di permukaan, namun menyimpan kekuatan dahsyat yang mampu membalikan kasta dan derajat. Hari ini mereka mungkin dihina, tapi esok dunia akan terdiam melihat kejayaannya. Sugeng rawuh di saluran kita, tempat kita membedah rahasia langit dan bumi melalui kearifan lokal leluhur. Sebelum kita masuk ke dalam ramalan perubahan besar weton Wage, mari kita bangun energi positif di channel ini. Klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan tuliskan weton Anda di kolom komentar agar kita bisa saling mendoakan keberuntungan. Dukungan Anda adalah nyawa bagi pelestarian budaya kita. Dalam cakrawala kosmologi Jawa, Wage bukanlah sekadar penanda hari. Ia adalah pemegang segel dari arah utara, sebuah titik kompas yang dikuasai oleh elemen air dan dilambangkan dengan warna hitam. Namun, hitamnya Wage bukanlah kegelapan yang kosong, melainkan hitamnya cahaya tersembunyi. Di masa awal kehidupannya, mereka yang lahir pada pasaran Wage seringkali menjalani takdir yang tampak suram dan penuh kabut misteri. Secara metafisika, Wage membawa beban neptu yang kecil dalam hitungan pancawara. Inilah yang seringkali membuat keberadaan mereka kasat mata namun tak dianggap. Ada namun tak didengar. Sejak kecil, mereka sering menjadi target cemoohan, dianggap sebagai pribadi yang kaku, dablek, atau bahkan disebut memiliki garis tangan yang dingin oleh para sesepuh desa. Mereka sering terlihat duduk menyendiri di sudut-sudut sepi, seolah-olah sedang berkomunikasi dengan entitas yang tak terlihat oleh mata awam. Masyarakat sering menertawakan ketidaksukaan mereka pada keramaian. Wage sering dicap sebagai sosok yang kikir karena sifat hematnya yang ekstrim. Padahal dalam kacamata kebatinan, mereka sebenarnya sedang menjalankan laku ngebleng tanpa sadar. Sebuah laku prihatin untuk menahan hawa nafsu duniawi. Mereka adalah wadah kosong yang sedang dipersiapkan oleh alam semesta. Ada sebuah mitos kuno yang menyebutkan bahwa bayi yang lahir pada pasaran Wage membawa sengkolo atau nasib buruk yang harus diruat. Inilah alasan mengapa perjalanan hidup mereka di awal selalu diwarnai air mata dan pengkhianatan dari orang-orang terdekat. Mereka sering difitnah, kerja kerasnya dicuri orang lain, dan setiap usaha yang mereka bangun seolah-olah runtuh sebelum berkembang. Tetangga dan kerabat mungkin akan berbisik di belakang punggung mereka. Wong Wage iku pancen wis digaris urip sengsara. Orang Wage itu memang sudah digariskan hidup sengsara. Namun, mereka yang tertawa tidak menyadari satu hal. Hitam adalah warna yang paling kuat karena ia mampu menyerap semua warna lain tanpa berubah. Di balik hinaan itu, batin sang Wage sedang ditempa dalam kawah candra di muka kehidupan. Energi negatif dari hinaan orang lain justru terserap dan terkonversi menjadi kekuatan mistis yang tersimpan rapat di tulang sumsum mereka. Mereka adalah geni ing jero banyu, api yang menyala di dalam air. Tak terlihat asapnya, tak nampak baranya, namun memiliki daya hancur yang mampu meruntuhkan kesombongan siapapun yang pernah meremehkannya. Masa kelam ini hanyalah sebuah penyamaran agung. Ibarat sebilah keris yang sedang ditempa, Wage sedang dipukul, dibakar, dan didinginkan berkali-kali agar memiliki look yang perfuman dan pamor yang mematikan. Saat semua orang mengira mereka telah habis dan hancur, disitulah getaran gaib dari arah utara mulai bangkit, bersiap membalikan takdir yang akan membuat jagat raya terperangah. Di balik tabir kehinaan dan tawa mengejek dari orang-orang di sekitarnya, terdapat sebuah kekuatan yang oleh para leluhur disebut sebagai Prabawa Sinemping. Sebuah wibawa yang terbungkus rapat oleh tirai gaib. Jika dunia melihat mereka sebagai sosok yang lemah dan tak berdaya, itu karena Wage sedang menjalankan laku meneng atau diamnya gunung berapi. Secara esoteris,
Wage adalah pemegang segel cakra langit yang bersemayam di arah utara. Dalam kosmologi Jawa, utara adalah simbol ketenangan, kedalaman, dan kemurnian yang bersifat dingin namun mematikan jika terusik. Diamnya seorang Wage bukan berarti mereka kalah oleh keadaan atau ciut nyali karena makian. Justru dalam kesunyian itu, batin mereka sedang melakukan komunikasi transendental dengan entitas alam semesta. Mereka memiliki kemampuan menyerap energi dari rasa sakit. Setiap tetes air mata yang jatuh karena dihina, setiap rasa sesak di dada karena dikhianati, tidak dibuang begitu saja. Energi negatif itu diolah di dalam kawah candra di muka batin mereka menjadi sebuah daya linuih yang disebut geni segoro. Api ini tidak nampak asapnya, namun panasnya mampu melelehkan besi yang paling keras sekalipun. Itulah alasan mengapa serangan verbal dan mental dari musuh-musuh mereka seolah mental tak berbekas. Wage memiliki perisai gaib yang dibangun dari kesabaran yang melampaui batas manusia biasa. Dalam babak ini, sang Wage mulai merasakan getaran aneh di dalam nadinya. Mereka seringkali mendapatkan sasmita atau petunjuk melalui mimpi-mimpi yang terasa sangat nyata, bertemu dengan sosok-sosok leluhur atau melihat simbol-simbol kuno yang tak dipahami orang awam. Ini adalah pertanda bahwa kodrat Wage mulai merasuki sukmanya. Mereka mulai memiliki indera keenam yang tajam. Mereka tahu siapa yang tulus dan siapa yang bermuka dua hanya dengan sekali tatap. Mereka melihat dunia bukan lagi dengan mata jasmani, melainkan dengan mata batin yang mampu menembus dimensi ruang dan waktu. Inilah fase di mana sang Wage mulai ngeluruk tanpa boloh, menyerang tanpa pasukan. Mereka tidak perlu berteriak untuk membuktikan diri. Kekuatan mereka terletak pada sabdo pandito yang mulai tumbuh. Apa yang mereka batin seringkali menjadi kenyataan. Apa yang mereka ucapkan secara tidak sengaja bisa menjadi kutukan bagi lawan atau berkah bagi kawan. Inilah yang disebut sebagai bangkitnya macan putih yang merunduk. Sosok macan ini tidak mengaum untuk menakuti mangsanya, namun kehadirannya sudah cukup membuat seisi hutan terdiam dalam ketakutan yang mencekam. Orang-orang yang dulu menertawakan akan mulai merasakan keganjilan. Mereka melihat sorot mata sang Wage yang semula redup kini berubah menjadi tajam dan berwibawa, seolah-olah ada kekuatan kuno yang sedang menatap balik dari balik pupil matanya. Getaran prabawa ini begitu kuat hingga membuat lawan bicaranya merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Wage sedang mempersiapkan diri untuk meta metu sakjeroning ati, memanifestasikan kekuatan batin menjadi kejayaan lahiriah. Mereka sedang menenun takdir baru di bawah sinar rembulan yang pucat, menyiapkan sebuah kejutan besar yang akan meruntuhkan tatanan logika manusia yang selama ini meremehkan mereka. Mereka adalah rahasia Tuhan yang dibungkus dalam kesederhanaan, sebuah badai yang sedang menunggu waktu untuk dilepaskan. Dalam ajaran Sangkan Paraning Dumadi, setiap jiwa yang terpilih untuk mengguncang dunia harus terlebih dahulu melewati gerbang pemurnian yang menyiksa. Bagi mereka yang lahir di bawah naungan pasaran Wage, fase ini sering disebut sebagai goro-goro, sebuah guncangan hebat yang menghancurkan seluruh sendi kehidupan lahiriah. Disinilah letak misteri terbesar Wage. Sebelum mereka diangkat setinggi langit, mereka akan dihempaskan sedalam bumi hingga tak ada lagi tempat untuk berpijak selain pada kekuasaan sang holik. Biasanya, saat memasuki usia matang, antara siklus windu kedua atau ketiga, sang Wage akan dihantam badai yang tak masuk akal. Usaha yang dibangun dengan tetesan keringat tiba-tiba hancur tanpa sebab yang jelas. Orang-orang yang paling dipercayai berbalik menjadi pengkhianat yang menikam dari belakang. Bahkan, kesehatan fisik mereka seringkali terganggu oleh penyakit yang tak terdeteksi oleh medis, yang dalam istilah Jawa disebut loro tibo. Sakit yang tujuannya adalah merontokkan kesombongan diri. Di titik ini, dunia benar-benar menertawakan mereka dengan suara yang paling keras. Mereka yang dulu mencibir akan berkata,
Lihatlah, si Wage itu memang sudah habis nasibnya. Namun di tengah kegelapan total itulah terjadi sebuah proses metafisika yang disebut manunggaling kawula Gusti secara mikro. Karena sudah tidak memiliki apa-apa lagi di dunia, Sang Wage terpaksa masuk ke dalam relung batinnya yang paling dalam. Mereka mulai menjalani laku topo pandem, menanam ego dan keinginan duniawi di dalam tanah kesabaran. Disinilah mereka mendapatkan naungan laku pandito. Jiwa mereka yang terluka mulai menyatu dengan energi alam semesta. Mereka tidak lagi menangisi kemiskinan atau hinaan, melainkan mulai menertawakan kefanaan dunia itu sendiri. Misteri mistis terjadi saat Sang Wage mulai mampu mendengar bisikan angin dan membaca gerak awan. Mereka diberikan karomah berupa wahyu kejayaan yang turun di tengah malam saat mereka bersujud dalam sunyi. Wahyu ini tidak datang dalam bentuk tumpukan emas, melainkan dalam bentuk ketajaman insting yang mengerikan. Tiba-tiba, pikiran mereka menjadi jernih, seolah-olah seluruh rahasia alam semesta dibukakan di depan mata. Mereka mulai memahami pola ririki. Mereka tahu kapan harus melangkah dan kapan harus diam, serta mampu melihat peluang di tempat yang dianggap sampah oleh orang lain. Ini adalah fase transisi dari manusia biasa menjadi sosok yang memiliki idu geni. Apa yang dipikirkan dan direncanakan mulai memiliki daya magis untuk terwujud. Getaran spiritualnya meningkat pesat, membuat mereka tidak lagi butuh pengakuan dari manusia. Hantaman badai yang mereka lalui ternyata hanyalah cara alam semesta untuk membersihkan wadah batin mereka agar kuat menampung limpahan rezeki yang akan datang. Ibarat pohon jati yang menggugurkan daunnya di musim kemarau agar tidak tumbang, Wage meranggas untuk bersiap tumbuh menjadi raksasa yang tak tergoyahkan. Mereka sedang berada di ambang pintu gerbang emas, di mana setiap tetes air mata masa lalu akan ditukar dengan intan permata kejayaan yang abadi. Setelah melewati kawah candra di muka di bab sebelumnya, tibalah fase yang oleh para leluhur disebut sebagai metu sokon jeroning batos, munculnya kekuatan dari kedalaman batin ke alam nyata. Ibarat gunung kelut yang tampak tenang, namun menyimpan lahar panas yang dahsyat. Begitulah nasib Sang Wage saat ini. Perubahan yang terjadi bukan lagi sekedar perbaikan ekonomi kecil-kecilan, melainkan sebuah lompatan kuantum yang menabrak logika manusia. Mereka yang dulu menertawakan akan mulai merasakan desas-desus kesuksesan Sang Wage yang menjalar seperti api di padang ilalang kering. Secara metafisika, pada fase ini, segel cakra langit telah terbuka sepenuhnya. Wage tidak lagi mencari rezeki dengan cara mengejarnya hingga bersimbah peluh yang sia-sia, melainkan mereka menjadi magnet rezeki itu sendiri. Karena batinnya sudah selaras dengan alam, atau manunggal karo alam, maka jagat raya seolah berkonspirasi untuk mengirimkan peluang-peluang emas ke hadapan mereka. Proyek yang gagal di tangan orang lain justru menjadi tambang emas di tangan Sang Wage. Ide-ide yang dulu dianggap gila dan mustahil tiba-tiba menjelma menjadi kerajaan bisnis atau posisi kekuasaan yang tak tergoyahkan. Misteri mistis yang terjadi adalah munculnya aura gilar-gilar pada wajah dan tubuh mereka. Orang-orang yang dulu menghina akan merasa silau dan segan saat berpapasan. Ada getaran kewibawaan yang membuat lawan bicara secara tidak sadar menundukkan pandangan. Ini bukan karena pesugihan hitam atau bantuan jin, melainkan hasil dari laku prihatin dan pembersihan jiwa yang telah mereka lalui. Harta yang datang kepada mereka bersifat barokah, datang dengan tenang, menetap dengan kokoh, dan tumbuh dengan cepat. Mereka mulai membangun istana di atas tanah yang dulu menjadi saksi bisu air mata mereka.
Inilah saat di mana dunia terdiam. Mereka yang dulu mencibir dengan kata-kata pedas, kini hanya bisa terpaku melihat perubahan Sang Wage. Mereka melihat Sang Wage yang dulu kusam kini bersinar, yang dulu diam kini bicaranya menjadi rujukan, dan yang dulu miskin kini tangannya selalu di atas. Ada rasa malu yang mendalam menyelimuti para penghina tersebut, sebuah hukuman alam yang jauh lebih pedih daripada balasan fisik. Wage tidak perlu memaki balik. Keberhasilan mereka adalah tamparan yang paling keras bagi kesombongan manusia. Dalam hitungan primbon, Wage yang sudah mencapai titik ini sedang mengenakan ageman kencono secara spiritual. Setiap langkah kakinya menggetarkan bumi, setiap keputusannya membuahkan hasil, dan setiap doanya menembus langit. Mereka membuktikan bahwa kutukan masa lalu telah patah oleh keteguhan tauhid dan kerja keras yang dibungkus dengan doa. Mereka tidak lagi berjalan di bawah bayang-bayang, melainkan menjadi matahari yang menyinari orang-orang di sekelilingnya. Namun di balik kemewahan dan kejayaan yang nampak secara lahiriah, Sang Wage tetap menyimpan rahasia besar. Mereka tahu bahwa semua ini hanyalah titipan, dan kejayaan ini adalah ujian terakhir untuk melihat apakah mereka akan tetap berpijak di bumi atau melayang dalam kesombongan. Ketika roda nasib telah berputar sempurna ke titik tertinggi, seorang Wage tidaklah pongah mengenakan mahkota emasnya di depan publik. Alih-alih memamerkan keberhasilannya untuk membalas dendam pada mereka yang dulu menghina, Wage justru memasuki fase mati sajroning urip, mematikan nafsu angkara murka di tengah gelimang harta dan kuasa. Inilah misteri terakhir dari pasaran Wage. Mereka yang paling banyak menderita di masa lalu akan menjadi mereka yang paling teduh di masa depan. Kejayaan mereka bukan lagi tentang tumpukan materi, melainkan tentang seberapa luas bayangan mereka mampu melindungi orang-orang yang bernaung di bawahnya. Secara metafisika, aura hitam dari arah utara yang semula pekat dan dingin, kini bertransformasi menjadi cahoyo putih atau cahaya putih yang suci. Dalam primbon Jawa, fase ini disebut sebagai munculnya sifat laku panditu ratu. Mereka memiliki kekayaan bak raja, namun memiliki hati sedalam samudra dan sebijak pendeta. Mereka tidak lagi membalas setiap caci maki masa lalu dengan kata-kata pedas. Sebaliknya, mereka membalasnya dengan senyuman misterius, sebuah senyuman yang lahir dari pemahaman bahwa semua penghinaan dahulu hanyalah pupuk yang dikirim Tuhan agar jiwa mereka tumbuh kuat. Di lingkungan sekitarnya, Sang Wage kini dianggap sebagai pepunden atau sosok yang dituakan. Kata-katanya yang dulu diabaikan, kini menjadi fatwa yang ditunggu-tunggu. Keanehan mistis yang sering muncul adalah fenomena adem atau sejuk. Setiap kali orang yang sedang kalut atau bermasalah duduk di dekat Sang Wage, hati mereka tiba-tiba menjadi tenang seolah-olah tersiram air suci. Ini adalah pancaran dari energi Prabowo yang sudah matang, di mana batin Sang Wage sudah mencapai tahap sobdo dadi. Apa yang ia doakan untuk orang lain seringkali terkabul dengan cepat. Misteri kejayaan Wage di babak terakhir ini terletak pada sifat gemati atau sangat peduli. Mereka menggunakan kekuatannya untuk membangun tempat ibadah, menyantuni anak yatim, atau membuka jalan rizki bagi orang banyak tanpa mengharap pujian. Mereka sadar bahwa derajat, pangkat, lan semat, atau status, jabatan, dan kekayaan hanyalah pinjaman dari Gusti Kang Moho Suci. Mereka tidak lagi takut kehilangan harta, karena mereka tahu rahasia cara menarik kembali melalui jalur langit. Mereka adalah sosok yang ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan lawan. Mereka yang dulu menertawakan kini benar-benar terdiam, bukan karena takut oleh ancaman, melainkan karena malu oleh kebaikan Sang Wage. Melihat bagaimana Wage merangkul mereka yang dulu membencinya, para penghina itu menyadari bahwa mereka telah kalah telak secara moral. Wage telah berhasil membuktikan bahwa kasta tertinggi manusia bukan terletak pada seberapa banyak emas yang ia miliki, melainkan seberapa besar manfaat yang ia berikan bagi sesama. Di akhir hayatnya, Wage akan dikenal bukan sebagai orang terkaya,
melainkan sang pengayom yang namanya harum mewangi melampaui usia raga. Mereka telah menuntaskan tugas buminya, mengubah arang hinaan menjadi berlian kemuliaan yang abadi di mata Tuhan dan manusia. Sahabat semua, kisah perjalanan Wage ini adalah pengingat bagi kita. Ojo dumeh, ojo nyemo. Jangan sombong saat di atas dan jangan menghina mereka yang di bawah. Karena setiap weton memiliki masa tanam dan masa panennya sendiri. Bagi Anda pemilik pasaran Wage, bangkitlah. Masa depanmu tidak ditentukan oleh mulut tetanggamu, tapi oleh restu Tuhan dan keteguhan batinmu sendiri. Terima kasih telah menyimak rahasia primbon ini hingga usai. Semoga narasi ini membangkitkan semangat dan harapan di hati Anda semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Sampai jumpa di video Misteri Nusantara berikutnya.